Halo guys, balik lagi sama aku di Mashur Film. Tepatnya kita ngupas tuntas alur cerita film-film paling keren sedunia. Nah, kali ini kita bakal terbang ke Tiongkok kuno di zaman dinasti Song. Bayangin deh, tembok besar Cina yang megah itu ternyata nyimpen rahasia yang super kelam. Dan di film ini kita bakal lihat Mat Damon beraksi ngelawan monster bareng pasukan elit Tiongkok. Filmnya berjudul The Great Wall. Udah nggak usah nunggu lama-lama, langsung aja kita gempur alur ceritanya. Cerita kita dimulai di masa kekaisaran Kaisar Renzong, di mana ada sekelompok tentara bayaran dari barat yang lagi nyari sesuatu yang legendaris, yaitu bubuk hitam alias Mesiu guys. Dari 20 orang, sekarang cuma sisa 2, yaitu William yang diperanin oleh Matt Damon dan sobatnya yaitu Tovar. Mereka dikejar-kejar sama bandit hitam sampai harus ngumpet di sebuah gua. Tapi sialnya, di dalam gua itu mereka malah diserang sama monster misterius. Dalam pertarungan hidup dan mati itu, William berhasil nebas tangan si monster nih guys. Dan mereka berdua berhasil kabur dengan membawa potongan tangan itu sebagai bukti. Keesokan harinya, mereka akhirnya nemuin tembok besar Cina yang megah banget. Tapi bukannya dapat perlindungan, mereka malah ditawan sama pasukan rahasia Tiongkok bernama Ordo Tanpa Nama. Pasukan ini dipimpin sama Jenderal Shao dan ahli strategi super pintar bernama Wang. Nah, disinilah rahasia terbesar tembok Cina mulai terungkap. Ordo Tanpa Nama ini bukan pasukan biasa. Mereka dibentuk khusus buat satu tujuan, ngelawan gerombolan monster buas bernama Tauti yang muncul sekitar 6 tahun sekali. Pas para komandan lihat potongan tangan monster yang dibawa William, mereka kaget setengah mati. Kenapa? Karena menurut perhitungan mereka, invasi monster itu seharusnya masih beberapa minggu lagi. Tiba-tiba alarm berbunyi, gelombang monster Tauti udah datang dan mulai menyerang tembok besar. Pertempuran pun pecah, gila ini keren banget guys. Ordo Tanpa Nama ini dibagi jadi 5 unit khusus dengan warna-warni armor yang ciamik. Ada pasukan beruang buat pertarung jarak dekat, pasukan bangau yang isinya cewek-cewek akrobatik yang terjun dari tembok pakai tombak, pasukan elang si pemanah jitu, pasukan harimau yang ngurusin mesin-mesin pengepung raksasa, dan pasukan rusa yang jadi kavaleri. Di tengah kekacauan ini, William dan Tovar dibebasin sama seorang prajurit muda bernama Peng Yong. William yang emang jago banget manah langsung unjuk gigi dengan nyelamatin Peng Yong dari serangan monster. Keahlian mereka berdua ini bikin Jenderal Shao dan Komandan Lin, si pemimpin pasukan Bangau yang cantik dan tangguh, jadi kagum dan respect sama mereka. Setelah pertempuran reda, William dan Tovar ketemu nih sama Sir Ballard, orang Eropa lain yang udah 25 tahun ditawan di sana. Ballard ini nasibnya sama, dulu dia juga cari bubuk hitam. Mereka bertiga pun nyusun rencana licik, nyuri bubuk hitam dari gudang senjata dan kabur pas para prajurit lagi sibuk perang melawan monster. We really do smell. Tapi di sisi lain, William mulai penasaran sama semua ini. Ahli strategi Wang akhirnya ngejelasin semuanya ke William. Monster Tauti ini ternyata berasal dari meteor hijau yang jatuh ribuan tahun lalu. Menurut legenda, mereka dikirim dewa buat ngehukum kaisar yang serakah. Dan tujuan mereka cuma satu, makan semua yang ada sampai ke ibu kota buat ngasih makan ratu mereka. Kalau ratu udah makan, dia bakal bereproduksi dan dunia bakal kiamat. Ngeri banget kan? Malamnya, 2 Tauti berhasil nyusup ke atas tembok dan ngebunuh beberapa penjaga. Jenderal Shao dan Komandan Lin langsung mimpin pasukan buat nyelidikin. Tapi mereka malah disergap. Para Tauti berhasil dibunuh, tapi Jenderal Shao terluka parah dan akhirnya meninggal.
Sebelum wafat, dia nunjuk Lin buat jadi komandan baru Ordo Tanpa Nama. Di tengah suasana duka, seorang utusan dari ibu kota datang bawa gulungan kuno. Isinya petunjuk, para monster ini bisa ditenangin pakai magnet. Wang langsung sadar batu yang selama ini dibawa William itu adalah magnet. Itulah kenapa William bisa ngebunuh monster di gua dengan gampang. Buat ngebuktiin teori ini, William ngusulin buat nangkep satu Tauti hidup-hidup. Tentu aja ini bikin dia harus nunda rencana kaburnya, dan bikin Tovar jadi kesel sama dia. Pada serangan berikutnya, jumlah Tauti makin banyak. Lin terpaksa pakai senjata rahasia mereka, roket bubuk hitam. Mereka akhirnya berhasil nangkap satu Tauti hidup-hidup dan ngebuktiin kalau magnet itu memang beneran berfungsi. Tauti yang ketangkep itu pun langsung dikirim ke ibu kota buat ditunjukin ke kaisar. Tapi masalah baru muncul. Pasukan nemuin lubang terowongan raksasa di dasar tembok. Ternyata Ratu Tauti udah ngebobol tembok dari bawah dan mimpin pasukannya langsung menuju ibu kota. Pas Lin lagi sibuk nyelidikin, Tovar dan Ballard ngeliat ini sebagai kesempatan emas. Mereka kabur dan sempat mukul William sampai pingsan karena ngalangin mereka. William pun ditangkap dan dikurung di luar tembok. Ballard ngehianatin Tovar dan ninggalin dia, tapi karma cepat datang. Ballard malah ketangkep bandit khitan dan gak sengaja ngebakar misiu yang dia curi. Bikin dia dan semua bandit itu meledak bareng. Tovar, dia ketangkap lagi sama pasukan Tiongkok. Sementara itu di ibu kota, si Tauti yang ditawan tiba-tiba bangun dan ngasih sinyal ke Ratu. Gawat, seluruh gerombolan Tauti sekarang udah ngepung ibu kota. Lin yang tahu situasi udah genting langsung ngambil keputusan nekat. Pakai balon udara panas buat ngejar para monster ke ibu kota. Sebelum berangkat, dia nyuruh anak buahnya buat ngebebasin William. Wang juga ngasih pesan ke William, minta dia buat nyebarin berita soal bahaya ini ke seluruh dunia. Tapi William yang hatinya udah berubah memutuskan buat nggak kabur nih. Dia milih buat ikut bertarung dan naik ke balon udara terakhir bareng Peng Yong dan Wang. Mereka tiba tepat waktu nyelamatin Lin yang balonnya jatuh di tengah kota yang udah hancur lebur. Mereka pun nyusun rencana terakhir yang super beresiko. Idenya Wang adalah ikat bahan peledak ke Tauti yang mereka tawan. Terus kasih daging ke Tauti itu biar dia bawa makanan yang udah dipasang bom ke ratunya. Tapi pas mau ngejalanin misi, Peng Yong mengorbankan dirinya buat nyelamatin yang lain dari serangan Tauti. Sebuah pengorbanan yang heroik banget. Dengan Tauti pembawa bom yang udah dilepasin, William, Lin, dan Wang manjat menara tertinggi buat nembakin panah api ke bom itu pas si Tauti udah deket Ratu. Wang tewas pas ngelindungin mereka, dua panah William gagal kena target. Di saat-saat terakhir yang super menegangkan, William ngelempar magnetnya ke arah gerombolan monster, bikin para penjaga si Ratu jadi kacau. Momen ini dimanfaatin Lin buat ngelempar tombaknya, yang berhasil ngenain target dan meledakkan sang ratu. Boom, sang ratu hancur dan semua Tauti yang lain langsung mati beku seketika. Gimana guys, keren banget kan film The Great Wall ini? Visualnya memanjakan mata, aksinya non-stop, dan ceritanya punya pesan yang dalam banget. Nah, menurut kamu unit pasukan mana nih yang paling keren? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat tekan tombol like, share ke teman-teman kamu, dan paling penting subscribe channel Mazhur Film biar kita bisa terus bongkar alur cerita film seru lainnya.